Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 528. Master Rocky yang dikontrol istrinya. Keanu menahan rasa sakit dengan ekspresi wajah senang. Dia tahu kalau julukan nama Black Widow untuk wanita ini tidak hanya karena penampilannya yang berkulit hitam, tapi juga karena keahliannya yang sangat ganas, yang membuat orang seperti dilanda berita teror, terutama dia suka mencongkel mata orang. Dibandingkan dengan T-Rex saat muda, dia sudah melebihinya. Meskipun dia hanyalah anak angkat, tapi ada gosip yang mengatakan kalau dia adalah anak kandungnya T-Rex sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir T-Rex pensiun, dan secara perlahan-lahan dia menyerahkan kekuasaannya kepadanya. Raja kota Gopo juga menyerah dan menghindari konflik dengannya. Tidak disangka T-Rex begitu menghormatinya. Ternyata dia menyuruh Black Widow mengambil tindakan. Dia sudah tidak bisa menunggu lagi untuk melihat Rocky dan para gangster mati dengan tragis. Di saat ini juga pria botak mendorong Benu yang ada di depannya yang sedang menghalanginya. Dengan senyuman seringai nakalnya dia bersiul. Gadis ini cantik juga ya. Sialan, Kak Botak, kamu ingin mati ya? Benu terkejut sampai bola matanya hampir jatuh keluar. Berani menggoda Black Widow, si pembunuh kejam yang tanpa menggedipkan mata sedikitpun. Pria botak ini sudah gila ya. Kak Botak pasti akan dicincang. Ekspresi wajah Black Widow berubah tiba-tiba dengan senang berteriak. Pria botak, akhirnya kamu bersedia datang dan menemuiku. Pria botak bergegas melambaikan tangannya. Jessica, bukan seperti apa yang kamu pikirkan itu, sebenarnya kedatanganku ini ada maksud lain. Black Widow menginjak kakinya dan berkata, aku tidak peduli, yang paling penting karena kamu sudah datang kamu harus memberikan penjelasan padaku. Selesai berbicara, dia berbalik dan berkata kepada T-Rex, ayah, bagaimana menurutmu? Keanu masih ingin melihat adegan pria botak dicincang sebanyak 8 potong oleh Black Widow yang sedang emosi, yang secara tiba-tiba berubah drastis dan tidak disangka Susana berubah menjadi candaan, tiba-tiba tertegun. Rian juga tertegun, terkejut sambil berbalik melihat ke arah T-Rex. Di luar dugaan, T-Rex yang baru saja masih bersikap sopan kepadanya, di saat ini tidak disangka dia mengabaikannya, lalu melangkah besar berjalan di depannya ke arah pria botak dan tertawa keras berkata, pria botak, selama bertahun-tahun kamu pergi ke kota Wasa, bagaimana mungkin tidak menelepon sekalipun? Kenapa kalian saling kenal? Keanu tiba-tiba tertegun, lalu berseru, T-Rex, dia inilah si pria botak yang baru saja memukulku. Jangan sampai kamu dengan mudah memaafkannya. T-Rex berbalik dengan ekspresi wajah suram, berkata dengan dingin, kenapa, maksudmu adalah ingin menyuruhku untuk menghukum calon menantuku? Melampiaskan kemarahanmu. Keanu dan Rian, kedua ayah anak ini, tercengang di tempat. Ekspresi wajah Keanu menjadi rumit, dia yang datang memanggil T-Rex seorang penguasa terkuat di kota Gopo, dan melampiaskan keamarahan anaknya. Tidak disangka kalau lawan ternyata adalah calon menantunya T-Rex. Dengan nada suara serius berkata, T-Rex, anakku sudah dipukul sampai seperti ini, apakah masalah ini bisa selesai dengan begitu saja? T-Rex bersandar pada tongkatnya, lalu tersenyum dengan paksa dan berkata, Rian, aku memang ada hubungan persahabatan denganmu, juga ada bisnis bersamamu. Selain calon menantuku,
Mau hidup orang lain siapapun itu, aku akan menggantikannya untuk anakmu. Ayah, dialah orangnya yang memukulku sampai parah seperti ini, pokoknya tidak boleh memaafkannya dengan mudah, kata Keanu dengan emosi. Rian mengangkat tangannya yang menandakan berhenti, lalu berkata dengan menahan amarah, ini adalah daerah wilayahnya T-Rex, bersikap bijaksanalah. Petik 2. Keanu emosi sampai menggertakam giginya, yang pada awalnya dia ingin menebarkan abu kematiannya pria botak itu, tapi tidak disangka anak ini ternyata adalah calon menantunya T-Rex, benar-benar sangat tidak bisa diterima. Dia mau tidak mau melirik pria botak dengan ganas, lalu menahan amarah dan berkata, kalau begitu baiklah. Lupakan saja pria botak, tapi untuk orang yang lainnya harus mati, terutama Rocky, akan aku pastikan dia pasti akan hancur. Baru saja selesai berkata seperti itu, tiba-tiba ekspresi wajah T-Rex berubah, dengan bersandar pada tongkat tangannya sedikit bergetar. Yang kamu bilang adalah, Rock, ya benar, si Rocky gila dan bodoh itu. Keanu menggertakkan giginya dan berkata, T-Rex, kalau pria botak aku bisa membiarkannya, tapi kalau anak ini si Rocky, aku pasti tidak akan melepaskannya. Aku akan membunuhnya. Belum selesai berbicara, tiba-tiba ekspresi wajah T-Rex berubah menjadi suram, dan berkata dengan tegas. Kepung mereka yang bermargawu, dan jangan biarkan mereka kabur. Sekelompok pria berbadan kekar dengan pakaian hitam semuanya berpencar dengan mengeluarkan suara kepakan, tiba-tiba sudah mengepung Rian ayah dan anaknya itu di tengah. Ekspresi wajah Rian terkejut, lalu berteriak, T-Rex, apa maksudmu? Black Widow masuk ke dalam kerumunan, lalu melirik Keanu dari atas sampai bawah, dan tiba-tiba sebuah tamparan langsung melayang dengan sekilas. Jarinya yang tajam seperti cakaran harimau tiba-tiba mengecap seperti sebuah tanda dan berdarah di wajahnya Keanu. Lalu tiba-tiba Keanu merasakan sakit di wajahnya, lalu dengan menutup wajah yang berdarah itu, dia melolong kesakitan, ayah cepat tolong aku. T-Rex, kamu sudah membuat kesalahan, tanya Rian dengan terkejut dan marah, sambil mengangkat kepalanya. Black Widow tersenyum dingin, lalu berkata, tentu saja tidak salah, kalian sudah menyinggung Direktur Rocky, itu berarti kalian cari mati. Direktur Rocky. Rian terlihat kaget, dan tidak tersadar dalam waktu yang lama. Jessica, tidak usah pedulikan mereka terlebih dahulu. T-Rex berkata dengan nada suara dingin dan serius, kita cari Direktur Rocky terlebih dahulu, lalu meminta maaf padanya. Melihat kondisi ini, tidak hanya ayah dan anak Rian yang terkejut, bahkan si pria botak Benu dan yang lainnya juga terkejut. Pria botak bergumam sendiri, sialan Tuan. Tidak disangka kemaluanmu sangat besar. Ternyata dibandingkan dengan aku yang calon menantunya, masih lebih besar 10 kali lipat. Melihat identitasnya yang terungkap, Rocky juga mau tidak mau berjalan keluar dari sekelompok orang, dan menganggukkan kepala kepada T-Rex sambil tersenyum. T-Rex, lama tidak jumpa. Direktur Rocky. Seluruh tubuh T-Rex gemetaran, lalu bergegas mendorong para pengawalnya, dan berjalan ke depan dengan gemetaran, setelah itu dia menunduk dan menghormat. Direktur Rocky, aku T-Rex sudah mengurusnya dengan tidak baik, dan malah membuat Anda tertabrak oleh orang luar, tolong ampuni aku. Hanya masalah kecil saja kok, tidak perlu T-Rex sendiri yang meminta maaf. Rocky berkata dengan tenang, sambil sedikit mengerutkan keningnya.
Dia dari awal tidak ingin keluar, tidak ingin membiarkan istrinya tahu masalahnya ini, tapi tidak disangka semakin lama semakin besar masalahnya. Saat ini, setelah pulang ke rumah, dia sudah pasti harus menjelaskan kepada istrinya. Dewi yang ada di sebelahnya membuka matanya yang indah dan bulat, juga dengan wajah yang terkejut. Dia tidak bisa membayangkan, kekuasaan terkenal di kota Gopo si T-Rex ternyata di depan suaminya sendiri, sikapnya begitu hormat dan sopan. Dan juga bahkan murid yang suaminya terima ini, dilihat-lihat tidak seperti orang biasa, ternyata dia ini adalah calon menantunya T-Rex. Dewi melihat Rocky, alisnya berkerut semakin lama semakin dalam. Dia terus saja berusaha menghindari, terlibat di dalam kekuasaan suami dan bawahannya, tidak disangka menjadi seperti ini. Dewi benar-benar tidak bisa menahan lagi, lalu berseru, "Rocky, sebenarnya ada berapa masalah yang kamu sembunyikan dari aku? Bukannya aku sudah pernah mengatakannya padamu untuk menyuruhmu bekerja dengan serius?" Kulit kepala Rocky terasa mati rasa, lalu berkata dengan canggung, "Istriku, aku akan menjelaskannya padamu nanti setelah pulang ya, bukan seperti yang kamu bayangkan. Aku tidak ingin mendengar penjelasanmu." Dalam hati Dewi merasa sedih, dia berbalik dan hendak pergi, bagaimanapun juga apa yang aku katakan, semuanya masuk ke telinga kanan dan keluar di telinga kiri. Rocky bergegas menarik tangannya, lalu berbisik, "Istriku, aku ingat semua apa yang sudah kamu katakan, hanya saja masalah hari ini terjadi secara tiba-tiba, setelah pulang baru akan aku jelaskan ya." "Aku tidak dengar." Dewi dengan sekali hentakan mendorongnya, lalu berkata dengan amarah, "Perkataanku yang mana yang kamu ingat? Menurut aku kamu hanyalah pura-pura mendengarkan, semuanya hanyalah untuk memuaskanku." Rocky bergegas berkata, "Tentu saja aku ingat, istriku, ulang tahunmu adalah tanggal 15 Februari jam 8:07:05. Kamu paling suka makan udang yang direbus minyak dari restoran Gobes. Kalau minum teh pasti harus menggunakan air panas dengan suhu 60 derajat. Sebelum rapat pasti gugup, dan pasti harus minum kopi Nescafe untuk menyegarkan diri. Saat mengendarai mobil suka memutar lagu Mozart tentang bulan agar menghindari kelalaian dalam berkendara." Dia mencurahkan biasnya kata-kata. Jangankan Dewi yang tercengang mendengarnya, bahkan sekelompok orang di sekitarnya semuanya juga terdiam. T-Rex tidak bisa untuk tidak melihat Rocky sekilas. Benar-benar tidak habis pikir. Di depan orang dia bersikap dingin dan bermartabat, memerintah pasukan guntur, seorang master yang hanya dengan satu kata saja sudah bisa membuat Gopo bergetar, tapi ternyata di depan istrinya dia adalah orang yang dikontrol istrinya. Melihatnya seperti ini, dia juga diurus oleh istrinya dengan tidak mudah. Rian melihat ke arah Rocky, dan juga tercengang. Bukankah ini adalah seorang yang menghabiskan uang seperti air, yang menggunakan uang 120 juta untuk membeli mobil mewah Maserati? Dia dikelilingi oleh permohonan dari orang-orang untuk menjalin hubungan pertemanan dengan seorang Tuan Rocky. Tidak disangka ternyata adalah Rocky ini. Dan juga, dia di depan istrinya, ternyata adalah seorang yang dikontrol istrinya. Aku bukan menantu sampah, bab 529. Kamu sangat membuatku kecewa. Keanu mendengus dengan dingin, dan mencibir, "Sampah tetaplah sampah." Ketakutan sampai seperti. "Diam kamu," kata Rian dengan suara rendah berteriak, sambil melayangkan sebuah tamparan.
Keanu yang berdiri dengan tidak stabil, yang tiba-tiba ditampar oleh ayahnya sampai jatuh ke tanah, ekspresinya tercengang sambil memegangi wajahnya. "Ayah kamu, kenapa kamu memukulku? Anak tidak berguna." Ekspresi wajah Ryan memucat, dengan suara rendah dia berteriak dengan tegas, "Apakah kamu tahu siapa Direktur Rocky? Siapa yang memberikan keberanian untukmu, sampai kamu berani pergi mencari masalah dengan Direktur Rocky? Seluruh keluarga Wu, semuanya akan hancur karenamu." Keanu sambil terkejut berkata, "Ayah, Rocky bukannya hanya seorang murahan." "Diam. Mau dia murahan pun, bahkan keluarga Wu kita memberikan sebuah sepatu kepada murahan sekalipun tidak pantas." Ryan langsung naik darah, dan lagi-lagi melemparkan tamparan keduanya dengan keras, dan memperingatinya. "Direktur Rocky sedang berbicara dengan istrinya, lebih baik kamu diam saja, dan jangan mengganggu, kalau tidak jangan salahkan aku yang tidak memikirkan hubungan ayah anak ini. Tunggu sampai dia selesai dengan urusannya." Kita berdua ayah dan anak baru berlutut dan meminta maaf kepadanya. Keanu menutupi wajah merah bengkaknya, dan menggigil dengan kuat ketakutan karena keganasan ayahnya. Biasanya ayah sangat memanjakan dirinya, ini memang baru pertama kalinya dia memukul orang dengan tangannya sendiri, dan juga ternyata hanya karena Rocky yang seorang rendahan ini. Keanu tidak tahu pasti apa identitasnya Rocky yang sebenarnya, yang ternyata bisa membuat T-Rex dan juga ayahnya sendiri begitu gemetaran karena ketakutan, sama seperti seseorang yang bertemu dengan orang besar. Tapi, dia tidak berani banyak tanya lagi, kalau saja dia banyak bicara lagi, takutnya ayahnya akan marah lagi, dan akan memukulnya sampai dia merasakan sakit lagi. Selesai mendengar perkataan Rocky, dalam suasana hati Dewi merasa rumit, juga tanpa sadar dia merasa sentuh. Dia sama sekali tidak menyangka, beberapa hal yang dia sendiri saja tidak memperhatikannya dengan seksama ternyata malah diingat dengan baik dalam otaknya Rocky. Cukup terbukti kalau dia terhadapnya menggunakan perhatian yang sangat. Tapi, sekarang dia benar-benar sangat kecewa. Dalam hatinya dia berpikir ingin membantu Rocky untuk melepaskan ikatan keluarganya, dan ingin menyuruhnya serius bekerja dengan menonjol di antara yang lain, dan kemudian menjadi seorang manajer di grup Babel, menjadi seorang wakil manajer pun sudah oke. Selalu saja suamiku terus-menerus tidak bisa mengangkat kepalanya, karena dipandang rendah oleh orang tua dan keluargaku sendiri, dan juga orang luar beserta teman-temanku. Tapi dia tidak habis pikir, suaminya berhubungan dekat dengan beberapa penguasa besar ini, dan pada dasarnya tidak menaruh hati dan pikirannya di pekerjaannya. Perasaan Dewi rumit, dia juga tidak ingin suaminya malu kehilangan muka di depan banyak orang seperti ini, lalu berkata dengan pelan, "Saat pulang baru dibicarakan saja." Selesai berbicara, dia langsung keluar dari kerumunan sekelompokan orang, dan dengan cepat melangkah keluar dari gang. T-Rex berkata dengan hormat, "Master Rocky, aku akan mengirim beberapa orang untuk mengantar istri Anda pulang." Rocky mengangguk-anggukan kepala, dengan kesal. Setelah pulang nanti, masih harus menjelaskan kepada istri dengan baik. Sepertinya, memang dirinya sudah seharusnya mengatakan identitas yang sebenarnya kepada istrinya. Saat ini, sebuah sosok tiba-tiba muncul di depannya, sambil berkata dengan suara gemetaran, "Direktur Rocky, anakku sebelumnya sudah menyinggung perasaanmu, tolong Direktur Rocky orang besar yang berjiwa besar, mau melepaskannya."
Rocky yang memang perasaannya sedang tidak baik, mengangkat kepala dan melihat Rian, sambil berkata dengan dingin, bahkan anak berusia 3 tahun saja mengerti, anakmu malah tidak mengerti pengajaran keluarga Wu, kamu ini benar-benar bagus ya. Seluruh tubuh Rian gemetaran, hatinya tegang, dan bergegas berkata dengan panik, pengajaran Direktur Rocky lah yang paling baik, anakku telah melakukan kesalahan yang sangat besar, aku hanya memohon dengan sangat kepada Direktur Rocky untuk melepas dan membiarkannya hidup, keluarga Wuku bersedia memberikan semua keuntungan dari kontrak kita, hanya untuk meredakan kemarahan Direktur Rocky. Rocky dengan ekspresi dingin, tidak mengatakan sepatah kata pun. Pria botak yang ada di sebelahnya tersenyum aneh, dan berkata, keluarga yang bermarga Wu, bahkan 100 jutamu ini ditambahkan sedikit keuntungan kecil pun, ya anggaplah ditambah satu angka nol, Direktur Rocky juga tidak akan memperdulikannya. Satu-satunya kesalahan adalah yang bawah pasti meniru sifat yang atas, anakmu tidak dibesarkan dengan baik. Seluruh badan Keanu yang berada di sebelah dan mendengar semua ini penuh dengan amarah. Ya sudahlah kalau hanya seorang Rocky yang mengatainya, tapi seorang pria botak gangster tingkat rendahan seperti ini, punya hak apa dia berani mengajariku? Tiba-tiba Keanu menahan amarahnya dan berkata, mau keluarga Wuku bagaimana, ini bukanlah giliranmu untuk memberi pelajaran pada kita. Anak tidak berbakti, diam kamu. Tiba-tiba Rian langsung marah, dan melayangkan sebuah tamparan padanya, dan berkata dengan emosi, cepat berlutut. Ayah. Keanu sambil memegangi wajahnya, dengan tercengang. Rian sangat marah, dan dia langsung dengan keras menendang kakinya Keanu. Keanu yang ditendang pun berlutut di bawah tanah, dengan ekspresi panik. Dia tidak bisa mengerti. Ayahnya sendiri juga adalah seorang raja di kota Sambing, kenapa hanya karena seorang Rocky rendahan ini, ternyata bisa membuat ayah kandungnya sendiri menjadi seperti ini. Rian sangat marah dan hampir meledak. Anak tidak berbakti ini. Tidak tahu juga kecerdasannya diwariskan dari siapa, ternyata sampai sekarang masih belum sadar juga kalau orang yang paling memiliki kekuasaan di sini adalah Rocky. Dia pada saat itu menyelidiki orang kaya baru kampungan yang membeli mobil Maserati mewahnya, dengan susah payah akhirnya dia baru menemukan sedikit latar belakangnya, dia ada hubungan dengan keluarga Lin di kota Wasa, dan juga latar belakangnya rumit. Hanya sebuah keluarga Lin saja, sudah bisa membuat Rian yang begitu ketakutan dan panik di sekujur tubuhnya, sampai memutuskan untuk ingin memanjat ke atas pohon besar ini. Tapi tidak disangka, ternyata malah dihancurkan oleh anak tidak berbakti ini. Sudah tidak bisa memeluk kaki besar dari keluarga Lin, ternyata anak tidak berbakti ini malah membuat masalah lagi, yang sampai membuat marah Rocky. Kalau saja Rocky benar-benar menanggapinya, menggunakan caranya sendiri, jangankan keluarga Wu yang ada di kota Sambing, takutnya malah seluruh kawasan bisnis di kota Sambing, semuanya akan ada korban telantar, kelaparan dan kedinginan di mana-mana. Berpikiran sampai sini, seluruh badan Rian mengeluarkan keringat dingin. Dia dengan tegas melototi Keanu yang sedang berlutut di tanah, sambil melayangkan 4-5 kali tamparan padanya, lalu berteriak. Minta maaf kepada Direktur Rocky. Keanu yang ditampar beberapa kali sampai bingung, dan sudah ketakutan. Dia belum pernah melihat ayahnya sebegitu emosi. Dia ketakutan setengah mati, dan bergegas berkata kepada Rocky, Direktur Rocky, aku salah, aku mohon ampun kepadamu Direktur Rocky.
Tolong Direktur Rocky bermurah hatilah, aku pasti akan dengan keras mengajari anakku ini. Rian segera membungkuk. Rocky tersenyum dingin, selama beberapa tahun ini kamu sudah mengajari anakmu, dan tetap saja tidak bisa dengan baik mengajarinya. Apalagi anakmu ini bukanlah anak kecil, sudah melakukan masalah apa, seharusnya menanggung akibatnya sendiri. T-Rex yang ada di sebelahnya berjalan maju ke depan, lalu berkata dengan suara serius, Master Rocky, biarkan aku yang menyingkirkan anak ini, mematahkan kedua paha kakinya, untuk menghindari dia yang sok tahu segalanya, jadi mulai sekarang dia tidak akan bisa menyinggungmu lagi. Mendengar perkataan ini, Keanu yang sedang berlutut di tanah tiba-tiba ketakutan sampai ekspresi wajahnya berubah drastis. Ayah, aku tidak ingin disingkirkan, cepat tolong aku. Black Widow berkata dengan dingin, di sini adalah kota Gopo, siapapun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Kalau bukan karena belas kasihan dari Direktur Rocky, kalian berdua ayah dan anak, sudah dipastikan tidak akan bisa meninggalkan kota Gopo hidup-hidup. Pria kekar berseragam hitam yang ada di sekitar, semuanya langsung mengelilingi mereka sampai mengeluarkan suara kepakan, dan membuat mereka berdua terkelilingi di tengah. Seluruh tubuh Keanu gemetaran karena ketakutan, saking ketakutannya sampai-sampai tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Ekspresi wajah Rian tidak enak dilihat, dahinya mengeluarkan keringat dingin yang tebal, ketakutan sampai terhuyung-huyung. Bu! Dalam sekejap Rian berlutut di depannya Rocky, air mata pun mengalir dari matanya yang sudah berumur itu. Direktur Rocky, aku mohon padamu. Tidak becus mengajari anak, itu semua adalah salahku, aku mohon belas kasihanmu Direktur Rocky, keluarga Wuku bersedia memberikan 2/3 kekayaan keluarga kami kepadamu, untuk dijadikan kompensasi Anda, aku hanya memohon pada Direktur Rocky untuk mengampuni anakku ini. Rocky berkata dengan tenang, bukannya kamu ingin mengajari anakmu, sekarang aku akan memberikan kamu kesempatan. Iya benar-benar. Rian menggertak-gertakkan giginya, lalu mengambil sebuah tabung baja, dan berjalan melangkah ke depannya Keanu. Ayah! Keanu terkejut sampai wajahnya memucat, lalu memohon sambil gemetaran kepada ayahnya, ayah, jangan pukul aku. Wajah Rian memucat, lalu dia menarik nafas dalam-dalam, dan menghantamkan tabung baja itu dengan kuat. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.